pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Hari telah berganti hari dan tak terasa sudah 1 minggu kita lalui. Dan kita telah tiba di minggu yang baru di awal bulan Agustus ini. Sungguh banyak hal yang sudah kita lakukan, sadar ataupun tidak, semuanya itu terjadi karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang selalu ada saat kita melupakannya. Tuhan yang selalu setia saat kita tidak setia kepadanya. Tuhan yang selalu mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Mari jemaat yang terkasih, dengan sikap hati penuh dengan rasa syukur, kita meresponi panggilan Tuhan kepada kita umatnya di dalam ibadah hari ini. Mari kita datang bersekutu untuk memujinya, mendengar firman-Nya dan mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Nya. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dan oleh karena kasih-Nya kepada kita, Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ketika kita masih menjadi orang-orang berdosa. Sehingga dengan percaya kepadanya, kita menjadi hidup di dalam Kristus dan memperoleh tempat di sorga bersama dengan Dia. Sungguh tidak ada kasih yang dapat menandingi kasih Allah. Maka sepatutnya lah kita bersyukur atas kasih setianya di sepanjang umur hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dengan penuh syukur kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anak-Nya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anak-Nya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada
bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami seperti biji mata-Mu. Sungguh kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya ganti setiap kami yang berdosa ini, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang bukan untuk sementara, tetapi hidup yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu ini juga yang telah membawa kami sampai ada pada hari ini. Kasih yang sama, yang memelihara dan menyertai kehidupan kami. Atas kasih-Mu ini ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk sungguh-sungguh memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami. Karena hanya Engkau saja yang layak menerima sembah dan puji kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa saat ini kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang kudus, yang mulia, yang benar. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka dan dengan penuh penyesalan ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas. Kami lemah, kami tidak berdaya ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini kami mengaku banyak hal yang telah kami lakukan sehingga mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini kami percaya ada berkat rohani yang indah yang Kau sediakan buat kami.
baik melalui puji-pujian, pembacaan ayat Alkitab, dan terlebih lagi lewat pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan kehadiran dan kuasa-Mu. Bekerjalah dan lawatlah kami. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang akan memulihkan dan mengubahkan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan dengarlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita di dalam menjalani keseharian kita, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian KPPK 331, Kasih Tuhan selamatkanku. Akan kita nyanyikan sebentar lagi. Howard E. Smith yang mengaransemen musik lagu ini adalah seorang pria bertubuh mungil, di mana tangannya menderita penyakit artritis atau yang kita tahu sebagai radang sendi. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah kepada dia, sehingga dia tetap dapat memainkan piano, meskipun terkendala oleh penyakit yang dideritanya. Pujian ini juga telah dinyanyikan oleh jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Pujian yang menggambarkan akan kesaksian orang-orang percaya yang sebelum bertemu dengan Tuhan, yang mengalami ketenggelaman di dalam dosa dan tidak berdaya untuk keluar darinya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kasih Tuhanlah yang mampu mengangkat kita keluar dari lumpur dosa dan memberikan kita pengharapan yang sejati di dalamnya. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku, Ya menyelamatkanku tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan, jiwa rohku serahkan, dukiku Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya, penuh bersyukurlah. Tuhan Maha
pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Ya selamatkanku tak binasa, kasih Tuhan, kasih Tuhan, selamatkanku dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku dengan kasih besar-Nya, selamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, selamatkanku. Amin. Dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Dengan kasih besar-Nya, sekali lagi dengan kasih-Nya, dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Jemaat diberi silakan duduk kembali. Bacaan pertanggapan kita dari Roma 5 ayat 6 sampai 11, kita akan membacanya bergantian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Firman Tuhan ini kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh tak ternilai dengan apapun di dunia ini. Sungguh selayaknya kita menghargai dan memaknai pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, hendaknya menjadi dasar di dalam pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup yang sudah diselamatkan dari hukuman dosa ini, hendaknya kita hidupi dengan hidup benar, hidup yang takut akan Tuhan, seturut firman dan kehendak-Nya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan mengakukan pengakuan iman kita dengan segenap hati dan mulut kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami membawa beberapa pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Di masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami terus memohon anugerah-Mu untuk para ilmuwan, para peneliti di seluruh dunia. Akan Kau berikan hikmat, agar mereka dapat menemukan vaksin dan obat untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Dan biarlah kami sebagai warga negara yang baik dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk mentaati seluruh prosedur yang telah pemerintah tetapkan di dalam mengatasi pandemik virus corona ini. Kami terus berdoa bagi pemulihan negara kami Indonesia dalam bidang kesehatan, perekonomian, sosial, dan bidang-bidang yang lain. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan biarlah mereka bekerja dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi para tenaga medis, berikanlah kepada mereka imun tubuh yang baik. Tutup bungkus mereka Tuhan dari segala virus yang akan mengganggu kesehatan mereka. Berikan kesabaran dan hikmat di dalam merawat akan setiap pasien dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pasien-pasien yang terjangkit akan virus ini. Ya Tuhan, Kau juga memberikan pada mereka mental yang kuat dan terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kesembuhan buat mereka. Kami juga berdoa untuk relasi kami di dalam keluarga, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, maupun dengan anggota keluarga yang lain. Ya Tuhan, kami rindu relasi di dalam keluarga kami boleh terjalin erat dan penuh dengan cinta kasih. Kami terus berdoa untuk keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Berikanlah kepada kami baik sebagai papa dan mama. Mampukanlah kami agar kami dapat menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang tua dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Begitu juga dengan setiap anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Tak lupa kami bersyukur untuk sekolah anak-anak kami, di mana mereka boleh lulus ataupun sudah naik kelas di tahun ajaran yang baru ini. Kami bersyukur kalau proses belajar mengajar secara online juga sudah boleh efektif berjalan di dalam 1 minggu ini. Berikanlah kekuatan dan hikmat serta sukacita bagi kami para orang tua di dalam mendampingi anak-anak kami menjalani home learning. Kiranya juga Kau anugerahkan semangat dan ketaatan untuk rajin belajar bagi anak-anak kami sekalipun mereka harus belajar dari rumah. Kami tak lupa berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang sedang dalam kondisi yang lemah. Ya Tuhan, mohon Tuhan Kau menjamah, Kau menguatkan, memulihkan kesehatan mereka. Bagi jemaat kami yang berusia lanjut, ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan pada mereka. Berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, imun tubuh yang baik, agar kami boleh tetap sehat, terhindar dari virus-virus yang akan mengganggu kesehatan kami. Kami berdoa untuk kesulitan yang kami hadapi di dalam segala usaha pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami mohon Kau menolong, membukakan jalan. Mohon Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, biarlah kami tetap mengarahkan
pandangan kami kepada Tuhan dan terus mengalami pertumbuhan rohani dalam masa pandemik ini. Mampukan kami agar setiap kami tetap bertekun dalam menjalin relasi pribadi kami dengan Tuhan rutin setiap hari. Kami membawa pergumulan gereja kami. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan dan gerejanya. Kami terus berdoa untuk masa depan gereja kami. Hamba Tuhan yang kami butuhkan, keuangan gereja kami, kerjasama kami sebagai aktivis dan jemaat. Berdoa untuk program-program gereja yang ada. Ya Tuhan, bantulah kami, mampukan dan berikan hikmat-Mu kepada kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami mohonkan kepadamu. Biarlah yang terjadi semuanya adalah kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap terus percaya dan berharap penuh iman kepadamu. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa yang sempurna seperti yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang serba sulit di masa pandemik ini, apakah saudara masih dan tetap giat di dalam pekerjaan pengabaran Injil? Adakah saudara masih memikirkan dan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam komisi yang Anda ikuti? Adakah juga saudara masih setia melayani Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada? Adakah saudara juga masih setia mendoakan pergumulan-pergumulan pekerjaan Tuhan di gereja kita? Atau saudara malah meninggalkan itu semua dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang hanya fokus pada kesulitan hidup yang sedang menimpa hidup kita sekarang ini? Biarlah pujian KPPK 355 ini mengingatkan kita kembali untuk kita tetap giat, tetap rajin, tetap gencar melayani Tuhan. Bukan hanya di saat keadaan lancar, bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita korbankan waktu kita untuk tetap setia melayani Dia. Apa yang kau buat bagi Yesus? Biarlah ini boleh mengiringi kita, persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kau buat baginya, cukup giat kau saat lancar atau susah, tetap menginjilkan. Apa yang kau buat bagi Tuhan, dan kau
Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita akan bersama masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini. Urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sekiranya bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa menyerahkan waktu yang singkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang berkorban itu indah. Berkorban itu indah. Ya, kita akan alasi dengan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya yang menggambarkan tentang pohon-pohon yang bertumbuh dengan subur di waktu musim hujan. Ya, cerita ini adalah sekedar cerita yang membicarakan percakapan antara daun dan ulat. Tentu di dalam dunia ini tidak ada daun dan ulat yang bisa bicara ya, tapi ini hanya sekedar cerita, tapi di dalam cerita ini mengandung satu pelajaran yang sangat indah sekali. Karena di dalam cerita ini menggambarkan tentang pohon-pohon yang bertumbuh dengan subur karena waktu itu musim hujan. Lalu ada seekor ulat yang menempel di batang pohon itu. Nah, ketika ulat itu berada di batang pohon itu, dia menyapa, "Apa kabar daun hijau?" Kemudian daun itu menoleh ke arah suara tersebut. Suara itu mengatakan, "Loh, kamu ulat, badanmu kok kecil dan kurus ya? Mengapa?" Lalu ulat itu menjawab, "Ya, saya tidak mendapatkan daun-daunan sebagai makananku selama ini. Nah, bisakah kamu untuk membantu aku memberikan makan daun-daun ini kepada aku? Karena aku sudah berapa minggu ini tidak makan." Lalu daun ini berpikir, ini ulat minta makan daun-daun dari pohonku ini. Bila aku berikan daun-daun yang ada di pohon ini kepada ulat tersebut, tentu daun-daun yang ada di pohon ini akan menjadi jelek bentuknya, ya, tetapi warnanya tetap hijau. Setelah daun ini berpikir sejenak, lalu daun ini mengatakan, "Oke, enggak apa-apa. Kalau kamu mau makan daun-daun yang ada di pohonku ini, silakan. Kamu boleh makan sampai kenyang." Nah, setelah selesai makan, kemudian ulat itu mengucapkan terima kasih kepada daun itu yang sudah memberikan dirinya untuk dimakan oleh ulat ini. Meskipun bentuk daun itu sudah berlubang sana sini, ya,
Tetapi daun ini dia merasa bahagia karena dia bisa melakukan sesuatu bagi ulat yang kecil yang dalam kelaparan itu. Saudara sekalian, daun yang begitu baik hati rela memberikan dirinya dimakan oleh ulat tersebut. Ini adalah menggambarkan orang-orang yang masih mempunyai hati bagi sesamanya, yang tidak menutup mata untuk menolong orang-orang yang sedang di dalam keadaan kesulitan dan penderitaan. Hari ini kita mau belajar tentang berkorban. Di dalam kekristenan, kata berkorban atau pengorbanan ini merupakan satu kata yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Terlebih bagi kita yang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan, mengikut Tuhan, itu berarti harus merelakan diri untuk siap berkorban. Baik itu korban tenaga, korban waktu, korban uang, ya, korban perasaan, ya. Ada kalanya kita sudah melayani bukan mendapat pujian tapi mungkin kritikan. Ya, itu korban perasaan dan bahkan korban nyawa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena beberapa saudara tim ibadah di gereja kita ini mereka adalah orang-orang yang rela berkorban. Ya, berkorban untuk mempersiapkan ibadah online yang setiap minggu kita bisa ikuti ini. Ya, khususnya bagi para hamba Tuhan, para liturgis, dan juga tim musik, singer, ya, di mana mereka itu adalah orang-orang yang sudah rela berkorban untuk datang ke gereja melakukan rekaman sehingga kita hari Minggu bisa mengikuti ibadah online ini. Ya, saudara sekalian, mereka itu adalah orang-orang yang sibuk ya. Pada suatu hari saya waktu latihan untuk rekaman ini ada di antara mereka itu baru pulang kerja langsung datang ke gereja untuk mengadakan rekaman ini. Nah, saudara sekalian, selanjutnya kita akan melihat apa sih arti berkorban itu. Berkorban ini ada beberapa arti ya. Yang pertama yaitu kita mari melihat Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 7. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini memberitahukan kepada kita sebenarnya apa itu berkorban. Ya. Berkorban di sini berarti mau melayani orang yang lebih rendah dari diri kita. Mau melayani orang yang lebih rendah dari diri kita. Dalam bacaan Yohanes tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah Allah. Allah yang maha tinggi. Tetapi dia rela untuk merendahkan dirinya. Mencuci kaki murid-muridnya. Yang dicuci bukan bagian kepala Tuhan Yesus, bukan bagian badan Tuhan Yesus, tetapi yang dicuci
bukan bagian kepala atau badan dari murid-muridnya, ya, tetapi bagian kaki dari murid-muridnya itu. Kita tahu bagian kaki ini adalah bagian yang paling kotor. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Dia mengajar bukan hanya dengan teori atau dengan kata-kata belaka, tapi dia memberikan contoh yang nyata. Mau mencuci kaki murid-muridnya, melayani dengan penuh kerendahan hati dan kasih yang tulus. Saudara sekalian, ada seorang bapak mempunyai bisnis untuk membuka restoran, ya. Tapi karena restoran itu sepi dan akhirnya dia bangkrut, mau ditutup. Tidak lagi berjualan restoran itu. Kemudian ada seorang yang sederhana, pemulung, ya, datang ke restoran bapak itu mau minta makan. Karena dia sudah berapa minggu tidak makan, ya. Kemudian pegawai restoran itu mengatakan, "Waduh, maaf Pak, kami tidak bisa memberi makan kepada Bapak, ya, karena restoran ini sudah bangkrut, mau ditutup, sudah tidak lagi jualan makanan." Tapi kemudian Nyonya Bos, ya, keluar dari dalam menyambut ini, melihat kok pegawainya ada ngomong-ngomong dengan orang, ya. Lalu ini Nyonya Bos ini keluar dan mempersilahkan pemulung itu untuk masuk. Dipersilahkan duduk. Lalu bos ini mengatakan, "Ada apa Pak?" "Ya, kalau boleh saya sih mau minta makan, ya. Karena pemulung ini tahu bahwa ini adalah restoran, ya, pasti dia ada makanan." Jadi dia mau minta makan, tetapi kan tadi sudah diberitahu bahwa restoran ini bangkrut, ya, sudah ditutup, tidak lagi jual makanan. Tapi Nyonya Bos ini dia teringat bahwa di kulkas masih ada bahan-bahan makanan itu yang bisa diolah untuk menjadi sebuah masakan. Ya, kemudian Nyonya Bos ini minta pegawainya bantu untuk masak. Kemudian setelah masak diberikan makanan itu kepada pemulung tersebut. Bos ini merasa bahwa restorannya ini kan sudah akan ditutup, ya. Maka sebagai tamu yang terakhir, dia hendak memberikan makan yang terbaik untuk pemulung tersebut. Pemulung itu makan dengan lahapnya, ya. Dan bukan saja dia makan di tempat, bahkan Nyonya Bos itu memberikan masakan lagi untuk diberikan kepada pemulung tersebut supaya dibawa pulang. Saudara sekalian, beberapa waktu kemudian terbongkarlah sebuah berita bahwa sebenarnya pemulung yang datang ke restoran itu adalah tadinya seorang pengusaha yang besar. Ya. Tapi sekarang pengusaha itu juga sudah bangkrut. Ya. Lalu sekarang dia datang ke restoran yang juga sudah bangkrut. Ya. Setelah pemulung ini mendapatkan makanan, lalu dia mempromosikan, dia masukkan ke internet, dipromosikan tentang restoran yang sudah ditutup ini, dipromosikan bahwa masakannya enak sekali dan juga tuan rumahnya, bosnya itu juga baik sekali. Ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, setelah dipromosikan, kemudian banyak orang yang datang untuk mau makan di restoran itu. Tapi karena restoran ini kan sudah mau ditutup, ya, jadi dia ketika kedatangan tamu yang begitu banyak, bos ini kewalahan, ya,
kewalahan untuk mau masak, bagaimana ini, kekurangan tenaga. Lalu dia panggil ini pembantu-pembantunya yang dulu pernah bekerja di restoran itu, dia panggil untuk membantu memasak, ya, guna memberikan makan kepada orang-orang tamu-tamu yang sudah begitu banyak datang ke restorannya itu. Bukan saja demikian, pemulung ini juga dia berusaha untuk memanggil bala bantuannya, dengan diam-diam menyuruh orang-orang untuk membantu restoran itu, membantu bos tersebut untuk masak. Saudara sekalian, restoran yang sudah bangkrut itu, dia memberikan pelayanan yang terbaik buat seorang pemulung. Demikian perbuatan baik kita terhadap seseorang, cepat ataupun lambat, kita tentu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Sebagaimana bos restoran tadi, dia tidak memandang rupa orang, ya. Padahal yang datang pada waktu itu bukan seorang yang memakai pakaian jas atau necis, tetapi sekedar penampilan seorang pemulung. Ya, inilah saudara yang kita lihat bahwa bos itu dia rela untuk menyambut dan memberi makan. Padahal dia sendiri di dalam keadaan miskin. Ya, dan restorannya itu juga sudah bangkrut. Tapi dia rela untuk membantu, memberi makan kepada orang yang juga sedang kelaparan. Berikutnya saudara, kita melihat apa itu berkorban. Berkorban berarti kita rela untuk tidak mencari kehormatan bagi diri kita sendiri. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 30. Mengatakan, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara sekalian, ayat ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Allah yang harus makin besar dan aku harus makin kecil. Siapakah Yohanes Pembaptis ini? Dia adalah seorang yang ditugaskan oleh Allah untuk mempersiapkan bagi orang-orang Yahudi supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis inilah yang dipakai Allah untuk berseru-seru di padang gurun untuk menyampaikan berita tentang pertobatan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yohanes Pembaptislah yang terlebih dahulu datang ke dunia ini mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis sudah mempunyai pengikut. Setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada orang-orang banyak bahwa inilah anak domba Allah. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah, kemudian begitu banyak orang yang berduyun-duyun juga mengikut pada Tuhan Yesus. Dan Yesus juga membaptiskan orang. Sehingga terjadilah dua grup, ya, yaitu grupnya Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya dan juga grupnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Biasanya kalau ada dua grup, pasti ada persaingan. Di dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin menjadi nomor dua. Semua ingin menjadi yang nomor satu. Semua kepingin menjadi yang terbaik, yang terbesar, dan yang terdepan. Baik itu di bangku sekolah,
ya, di tempat kerja, di bidang olahraga, politik, bahkan di dalam gereja juga. Ya. Semua orang berpacu ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang nomor satu. Tapi saudara sekalian, ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang bagi kita mungkin aneh, ya, dan mustahil untuk dilakukan di dalam zaman sekarang ini, yaitu Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini, dia berjuang, berusaha untuk membesarkan orang lain, membuat nama orang lain menjadi besar, sedangkan nama dirinya sendiri menjadi kecil. Di tengah dunia saat ini, dunia yang penuh dengan persaingan ini, tentu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes Pembaptis, dia melaporkan kepada gurunya, ya, kepada Yohanes Pembaptis tentang persaingan yang ada ini. Karena waktu itu ada persaingan tentang acara baptisan. Baptisan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Yohanes merasa terganggu karena murid-murid Yesus juga mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Karena ada banyak orang ikut Tuhan Yesus, maka tentu pengikut Yohanes ini dia akan berkurang. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada murid-muridnya. Dia beritahukan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, gak apa-apa, biar Tuhan Yesus yang makin besar, Tuhan Yesus yang makin dimuliakan dan aku makin kecil, gak jadi masalah. Saudara sekalian, apa yang membuat Yohanes Pembaptis ini dia bisa sampai pada kesimpulan semacam itu? Jawabannya adalah karena dia mempunyai tujuan yang sangat jelas. Dia tahu tujuan hidupnya, yaitu bahwa dia diutus ke dalam dunia ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Maka dia melakukan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya Yohanes Pembaptis ini adalah mempunyai patut untuk membanggakan diri, ya, patut sombong karena dia punya hal, yaitu dia adalah keturunan imam dan dia sendiri juga punya jabatan imam, bahkan dia juga pandai berkhotbah. Bahkan Tuhan Yesus juga datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Nah, semua itu mestinya dapat menjadi kebanggaan bagi Yohanes Pembaptis dan membuat dia menjadi semakin besar di dalam pelayanannya. Namun ternyata dia tidak membanggakan diri. Dia tidak sombong, melainkan dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki jiwa pengorbanan yang begitu besar. Murid-muridnya yang merasa nggak terima. Ya. Yohanes Pembaptis sendiri tidak masalah. Namanya tidak dihiraukan oleh orang, tidak masalah. Tapi murid-muridnya yang tidak terima. Ya. Yohanes Pembaptis malah mengatakan, biar Yesus makin bertambah besar dan aku makin bertambah kecil. Dia tahu bahwa dirinya itu hanyalah sekedar alat belaka. Alat untuk menjadikan Yesus yang makin besar, itulah tujuannya. Tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah untuk membesarkan nama Yesus dan bukan untuk membesarkan nama dirinya sendiri. Saudara sekalian, manusia pada umumnya tidak
bisa terima kalau kita yang bekerja keras tetapi orang lain yang diuntungkan. Kita biasanya tidak mau bekerja keras untuk orang lain. Kok enak ya, saya yang berjuang, saya yang bekerja keras, kok sekarang orang lain yang menikmatinya. Kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang rela berkorban. Inilah yang namanya pengorbanan. Dia rela untuk namanya kecil dan Yesus makin diperbesar. Saudara sekalian, sekarang ini banyak orang sekalipun di dalam pelayanan, mungkin juga kami hamba-hamba Tuhan, kami yang sudah bekerja keras, orang lain yang menikmatinya, kita harus bekerja keras, orang lain yang mendapat nama dan kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Rasanya kita tidak rela. Tapi Yohanes Pembaptis, dia tidak demikian. Yohanes Pembaptis, dia tahu jelas tugasnya, yaitu dia adalah sebagai alat belaka untuk membesarkan nama Tuhan dan bukan untuk membesarkan nama diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita melihat apa itu berkorban. Berkorban itu berarti rela memberikan apa yang paling dikasihi untuk Tuhan. Rela memberikan apa yang paling dikasihi untuk Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya." Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat apa itu berkorban. Berkorban berarti rela memberikan apa yang paling dikasihi untuk Tuhan. Dalam bacaan tadi memberitahukan kita tentang Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang memberi. Yesus memberikan contoh seorang janda yang miskin. Seorang janda yang miskin ini, dia memberikan persembahannya, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di rumah Tuhan. Nah, jumlah yang dipersembahkan oleh janda miskin ini tidak banyak karena dia kan miskin, Jadi uang tidak banyak. Tapi meskipun dia tidak punya banyak uang, dia rela mempersembahkan seluruhnya itu, apa yang ada padanya untuk Tuhan. Nah, di sini kita melihat janda ini tentu adalah seorang janda yang sangat cinta Tuhan Yesus. Sehingga dia berani untuk mengorbankan semua nafkahnya itu, semua yang dia miliki itu untuk Tuhan. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus mencoba mengajarkan kepada kita juga bahwa pemberian kita, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita, janganlah kita ukur dari berapa banyaknya atau berapa besarnya yang kita berikan. Yang penting itu adalah berapa besar kasih yang kita sudah korbankan, berikan di dalam pemberian kita itu. Pemberian yang diberikan dengan kasih
pasti ada unsur pengorbanan. Unsur pengorbanan ini yang menjadi persembahan itu menjadi sangat berharga. Kita tidak mungkin berkorban bila kita tidak mempunyai kasih. Semakin besar kasih kita, semakin besar pula kerelaan kita untuk berkorban. Demikian juga di dalam Yohanes pasal 6, di situ Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kepedulian terhadap sesamanya. Waktu itu ada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka itu tertarik pada ajaran Tuhan Yesus. Dan juga mereka tertarik pada mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang datang mengikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang datang kepadanya, maka Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Mereka sudah berjam-jam lamanya untuk mengikut Yesus. Tentu Tuhan Yesus itu dia tahu keadaan kondisi badan orang-orang yang datang ya. Mungkin mereka juga ada yang sudah kelaparan. Maka Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memikirkan bagaimana menyediakan makanan buat orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kekurangan seseorang atau kekurangan yang kita alami tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi. Waktu itu ada seorang anak yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya barang itu mungkin untuk kebutuhan anak tersebut. Tetapi ketika anak itu tahu bahwa Yesus akan memberi makan orang yang begitu banyak yang datang kepada Yesus, maka dia juga rela untuk ambil bagian. Dia rela juga korbankan dan berikan apa yang ada padanya. 5 roti dan 2 ikan itu dia rela berikan kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saat ini kita pun juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk memiliki kepedulian terhadap sesama kita, terhadap pekerjaan Tuhan. Manusia hidup di dalam dunia ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya kita mempunyai hidup yang enak dan senang, tapi ada kalanya hidup kita mengalami kesedihan dan penderitaan. Sebab itu, kita harus isi hidup kita ini dengan perbuatan baik. Berbuat baik perlu adanya pengorbanan. Apa yang diartikan dengan berkorban? Ada 3 hal yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Seorang yang berkorban itu adalah orang yang mau melayani orang yang lebih rendah dari diri kita. Dan kemudian kita melihat seorang yang berkorban adalah orang yang tidak mencari kehormatan bagi diri kita sendiri. Tidak mencari nama bagi diri kita sendiri. Tidak membesarkan nama kita sendiri. Tetapi kita rela berjuang, rela berusaha demi supaya orang lain mendapatkan berkat itu. Dan yang ketiga kita melihat seorang yang berkorban adalah orang yang rela memberikan apa yang paling dikasihi untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Sudahkah kita berkorban? Semoga Tuhan membantu kita sekalian supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban, terlebih kita yang diperkenankan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Ya, sampai sekarang kita masih hidup, maka Tuhan juga menghendaki kita
hidup ini adalah rela berkorban. Ingat bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, pengorbanan itu merupakan sesuatu yang perlu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh diajar oleh Tuhan seperti Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri, berkorban demi sesama. Kita juga boleh belajar seperti Yohanes Pembaptis, sekalipun ya Tuhan, kami mungkin mempunyai kedudukan, kami adalah orang yang terpandang, tetapi biarlah kami juga rela belajar seperti Yohanes Pembaptis, rela untuk berjuang, bukan untuk membesarkan nama sendiri, tetapi untuk membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga boleh belajar ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang rela memberi, meskipun ya Tuhan apa yang kami punya cuma sedikit, tidak ada artinya apa-apa, tapi biarlah kami juga rela memberikan apa yang ada pada kami untuk Tuhan, untuk sesama kami. Tuhan, pakailah hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan, bagi sesama. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, jelas bahwa Tuhan yang sudah memberikan berbagai berkat dalam kehidupan kita tidaklah menganggap bahwa uang, tenaga, atau materi sebagai hal yang utama untuk dikorbankan kepadanya. Semua itu baik, tetapi terlalu kecil bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang sudah memberikan hidup baru dan keselamatan yang sejati kepada kita, tidak ada yang lebih patut untuk dipersembahkan kepadanya, kecuali seluruh hidup kita. Biarlah apapun yang kita kerjakan dan yang kita jalani di dalam hidup ini, bisa kita gunakan untuk memuliakan Dia. KPPK 353, hidupku ini kuserahkan. Sucimu, rohmu penuhi aku, dibasuh di dalam darahmu, dan ku dijadikannya kudus. Senang jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagimu. Kasih-Mu membakarku, serahkan diriku dan semua milikku, hanya serah padamu, dibasuh di dalam darahmu, dan ku dijadikannya kudus. Senang jiwaku, sepenuh hatiku, sekali lagi sebagai komitmen kita, dibasuh di dalam darahmu, dan ku dijadikannya kudus. Senang jiwaku,
jiwaku, segenap jiwaku, sepenuh hatiku, sekali lagi segenap jiwaku, segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagimu. Mari kita masuk di dalam doa. Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa segala hal yang ada pada diri kami saat ini berasal hanya daripadamu. Pengumpulan persembahan ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu agar persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami terus belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Mempersembahkan waktu-waktu yang Kau anugerahkan bagi kami untuk membalas kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala hormat sembah kita kepada Tuhan melalui pujian doksologi. Jemaat dipersilakan berdiri. Ya, mari saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan masuk di dalam doa berkat. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan tidak terlepas dari yang namanya berkorban. Harus ada pengorbanan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan tolong di dalam hidup kita ini supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban. Sekalipun kita mempunyai jabatan yang tinggi, mungkin kita adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha besar, tapi biarlah kita juga ingat untuk mau rela melayani orang-orang yang lebih rendah dari kita. Dan di dalam pelayanan kita, kita tidak hanya mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi biarlah kita juga rela berkorban sekalipun kita harus bekerja keras untuk menyenangkan orang lain, memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang rela berkorban juga untuk apa yang kita miliki, kita rela berikan itu untuk Tuhan. Mari saudara sekalian, sekarang kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita damai sejahtera, sukacita surgawi, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Amin. Silakan duduk. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai.